pertama yang harus saya sampaikan, tentu Indonesia tidak bisa dalam posisi memilih Trump ataupun Biden. Karena ini merupakan kedaulatan dari Amerika Serikat dan hak dari warga Amerika Serikat untuk menentukan siapapun presidennya. Kedua, Indonesia berhubungan dengan negara Amerika Serikat. Siapapun presidennya. Sama seperti negara lain berhubungan dengan Indonesia, mereka tentu akan berhubungan bukan dengan siapa presiden yang terpilih atau yang dikehendaki, tetapi dengan pemerintah Indonesia. Jadi ini yang juga kita harus pahami. Nah, yang ketiga, perlu dipahami bahwa di Amerika Serikat yang mengelola pemerintahan di sana itu ada dua. Pertama adalah politisi, yang kedua adalah birokrasi. Nah, kalau politisi itu bisa keluar dan masuk 4 tahun sekali, mereka masuk 4 tahun kemudian mungkin saja mereka keluar. Itu termasuk juga menteri-menteri yang dipilih oleh presiden. Tetapi kalau birokrasi itu kan mereka tetap. Nah, birokrasi inilah yang menentukan secara detail kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap kawasan atau terhadap suatu negara. Jadi bukan politisi, tetapi memang politisi yang memutus. Nah, dalam konteks seperti itu, maka siapapun politisinya, siapapun presidennya, sebenarnya kebijakan Amerika terhadap Indonesia tidak akan secara signifikan berdampak, gitu ya. Itu yang kita harus pahami. Karena jangan berpikir mungkin seperti Indonesia, birokrasi akan ikut dengan politisi. Betul. Kalau di Amerika Serikat di bawah Presiden Trump memang diinginkan seperti itu. Sehingga Trump itu kalau mendapat masukan dari birokrasi, dia bisa memberontak dengan cara dia menyampaikan melalui tweet gitu ya. Dia mengatakan bahwa saya tidak mau didikte oleh birokrasi. Atau Trump mengganti para birokrat yang ada di lingkungan kementerian tertentu. Nah, ini yang kita harapkan tidak terjadi pada Biden. Sehingga katakanlah kemarin ini Mike Pompeo datang ke Indonesia untuk memberikan berbagai pemanis karena Amerika sedang berhadapan dengan Amerika Serikat, dengan Cina, dan ada kecenderungan Cina ini akan tanda kutip menjadikan Indonesia sekutunya, sehingga Amerika Serikat harus menarik Indonesia dan memberikan pemanis. Salah satunya adalah fasilitas GSP yang pada masa Presiden Trump itu katanya akan dicabut, yang kemarin rame-rame seolah-olah kita menjadi negara maju, padahal dicabutnya itu supaya tidak menikmati fasilitas GSP itu. Nah, kemarin Mike Pompeo mengatakan bahwa ini akan diperpanjang, dan saya yakin bahwa meskipun Biden akan mengambil alih kepresidenan, GSP ini akan tetap diperpanjang karena ini merupakan kebijakan yang dirancang oleh para birokrasinya. Apa namanya, kita harus menyesuaikan dengan gaya. Misalnya kalau Partai Demokrat itu lebih mengusung hak asasi manusia. Jadi ketika Joe Biden menjadi presiden, mungkin dia akan kritis kalau misalnya ada masalah penanganan separatisme di Indonesia yang menurut mereka bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Laut Cina Selatan, di kawasan Asia Pasifik, memang Indonesia ini dianggap salah satu, katakanlah kalau ada 2 orang bermain catur, ya, dan pemainnya ini adalah Cina dengan Amerika Serikat, kan biasa dalam main catur memakan siapa begitu kan. Nah, ini Amerika Serikat melihat bahwa Cina sudah mulai memakan beberapa negara Asia, terutama misalnya di Sri Lanka. Maka pada waktu Pompeo datang ke Sri Lanka, beliau mengatakan bahwa hati-hati dengan Partai Komunis Cina yang sifatnya predator. Dia kasih pinjaman, tapi kemudian dimakan nanti. Nah, itu yang kemudian birokrat Amerika Serikat juga melihat bahwa Indonesia dalam konteks yang seperti itu, sehingga mereka untuk memastikan bahwa Indonesia netral begitu dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, harus dikasih pemanis itu. Jadi dalam konteks itulah Indonesia menjadi negara yang penting dalam percaturan antara dua negara yang saling bersaing ini. Kalau perdagangan surplus, tapi kan kita tahu bahwa Indonesia kita banyak melakukan pembangunan.
Yeah, Nah, ketika pembangunan itu kita lakukan dan butuh biaya, ketika bertanya kepada Amerika Serikat apakah ada dana yang bisa digunakan untuk bantuan kita, ya pinjaman dan lain sebagainya, mungkin ketika itu di bawah Trump mereka mengatakan kita fokus ke negara kita sendiri, kita tidak berpikir ke negara lain. Dan kemudian juga Jepang juga seperti itu, sehingga Jepang kurang banyak lah gitu ya kira-kira memberikan pinjaman dari, sehingga Indonesia berpaling ke Cina. Nah, sekarang ini yang Amerika Serikat melihat bahwa ini bahaya. Lalu Amerika Serikat makanya datang terus kemudian memberikan tawaran, bahkan Perdana Menteri Suga juga datang ke Indonesia untuk juga memberikan pinjaman sekarang. Nah, jadi ini bagus untuk Indonesia karena apa? Karena kita sebagai mungkin wanita seksi atau pria ganteng yang diperebutkan, tetapi kita harus bisa memaksimalkan untuk kepentingan nasional kita. Jadi jangan sampai kita ikut memblok ke Amerika Serikat ataupun memblok ke Cina, tetapi ya biar aja seperti sekarang ini dengan harapan bahwa banyak yang kita bisa dapatkan dari dua negara yang bersaing. Tentu siapapun yang jadi presiden di Amerika Serikat tidak perlu kemudian kita mengubah prioritas pembangunan kita, ya karena kita negara berdaulat, tentu kita menentukan sendiri apa yang kita mau. Tetapi untuk memaksimalkan hubungan kita dengan Amerika Serikat, maka ada 3 hal yang penting. Pertama, perhatikan masalah hak asasi manusia. Kedua, perhatikan masalah lingkungan hidup. Dan yang ketiga, yang penting bagi Indonesia adalah bagaimana mengelola hubungan dengan Cina, ya sehingga kita bisa mendapat banyak hal dari Amerika di samping juga dari Cina.